Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Bangun Ruang Sisi Datar berbasis arsitektur Candi Penataran. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri bangun ruang sisi datar. Kedua, peserta didik dapat menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan volume bangun ruang sisi datar. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, perhatikan gambar tersebut. Sekarang, coba amati dengan seksama. Dari gambar tersebut, bangun ruang sisi datar apa saja yang dapat kalian temukan? Ya, benar sekali. Dari hasil pengamatan tadi, kita dapat melihat bahwa bangunan pada gambar tersebut tersusun atas berbagai bangun ruang sisi datar, seperti balok, kubus, dan prisma. Gambar yang kalian amati tadi merupakan salah satu bangunan bersejarah di Indonesia, yaitu Candi Penataran. Bangunan ini tidak hanya memiliki nilai sejarah dan budaya, tetapi juga menyimpan banyak konsep matematika, khususnya pada materi bangun ruang sisi datar. Oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bangun ruang sisi datar dengan mengaitkannya pada contoh nyata, yaitu struktur bangunan Candi Penataran. Untuk itu, mari kita mulai dengan pengertian bangun ruang. Bangun ruang. Bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi sebagai dimensi dasarnya. Bangun ini memiliki ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang tertentu dan mampu menampung atau diisi oleh suatu benda. Oleh karena itu, pada bangun ruang kita dapat melakukan pengukuran terhadap kapasitas isi atau volume. Sedangkan ciri umum bangun ruang yaitu memiliki volume dan luas permukaan sebagai representasi penyusunnya. Volume bangun ruang menunjukkan banyaknya ruang yang dapat ditempati atau diisi oleh suatu benda. Satuan volume biasanya dinyatakan dalam satuan kubik seperti sentimeter kubik atau meter kubik, dan dalam kondisi tertentu juga dapat dinyatakan dalam liter. Sementara itu, luas permukaan bangun ruang merupakan jumlah seluruh luas bidang yang membatasi bangun tersebut. Setelah memahami pengertian bangun ruang, mari kita perhatikan gambar-gambar bangun ruang di atas. Nah, bangun-bangun yang kalian lihat tadi, semuanya memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga termasuk bangun ruang. Setelah memahami pengertian bangun ruang secara umum, kita perlu mengetahui bahwa bangun ruang dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis berdasarkan bentuk bidang pembatasnya, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung memiliki permukaan yang melengkung, seperti tabung, kerucut, dan bola. Sedangkan bangun ruang sisi datar merupakan bangun ruang 3 dimensi yang seluruh permukaannya berbentuk bangun datar, seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari secara khusus bangun ruang sisi datar. Perhatikan contoh gambar bangun ruang sisi datar di atas. Bangun ruang sisi datar yang akan kita pelajari meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Kita akan memulai pembahasan bangun ruang sisi datar dari bentuk yang paling sederhana, yaitu kubus. Dalam matematika, gambar di samping disebut kubus, yaitu bangun ruang yang memiliki 6 sisi kongruen berbentuk persegi. Setiap sisi kubus memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama, sehingga semua rusuknya juga memiliki panjang yang sama. Kubus memiliki 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 6 bidang permukaan. Setelah memahami pengertian dan ciri-ciri kubus, selanjutnya kita akan mempelajari cara menentukan volume dan luas permukaan kubus. Mari kita simak penjelasannya. Volume kubus. Untuk menentukan volume kubus, kita perlu mengetahui panjang rusuknya. Karena semua rusuk kubus sama panjang, maka volume kubus diperoleh dari perkalian panjang, lebar, dan tinggi yang sama.
Oleh karena itu, rumus volume kubus adalah V sama dengan S dikali S dikali S atau V sama dengan S pangkat 3. Luas permukaan kubus. Selain volume, kubus juga memiliki luas permukaan, yaitu jumlah seluruh sisi-sisinya. Karena kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama besar, maka luas permukaan kubus dirumuskan sebagai L sama dengan 6 dikali S kuadrat. Penerapan bentuk kubus juga dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya pada bangunan di Kompleks Candi Penataran, yaitu Candi Naga. Setelah mempelajari kubus, selanjutnya kita akan mempelajari bangun ruang sisi datar lainnya, yaitu balok. Perhatikan gambar di atas. Bangun ruang pada gambar tersebut disebut balok. Balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang berbentuk persegi panjang dan sama besar. Balok memiliki 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 6 bidang sisi berbentuk persegi panjang yang tiap pasangnya kongruen. Selanjutnya, kita pelajari rumus volume dan luas permukaan balok. Volume balok. Untuk menentukan volume balok, kita perlu mengetahui ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Rumus volume balok adalah V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian menghitung luas permukaan balok. Selain volume, balok juga memiliki luas permukaan, yaitu jumlah seluruh luas sisi-sisinya. Luas permukaan balok dirumuskan sebagai 2 kali jumlah panjang kali lebar, panjang kali tinggi, dan lebar kali tinggi. Penerapan bentuk balok dalam kehidupan sehari-hari juga dapat kita temukan pada salah satu bangunan di Kompleks Candi Penataran, yaitu Candi Angkat Tahun. Nah, bangun ruang sisi datar selanjutnya adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 2 bidang alas yang kongruen dan sejajar, serta dihubungkan oleh bidang-bidang tegak berbentuk persegi panjang. Untuk prisma segi N, banyak sisinya ditentukan dengan N plus 2, banyak titik sudut ditentukan dengan 2 kali N, dan banyak rusuk ditentukan dengan 3 kali N. Tahukah kalian, prisma tidak hanya memiliki satu bentuk saja. Bentuk prisma bergantung pada bentuk alasnya, yang dapat berupa segitiga, segi 4, atau bentuk poligon lainnya. Ciri khas prisma adalah semua penampang yang sejajar dengan alas memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke volume dan luas permukaan prisma. Untuk menentukan volume prisma adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi. Sedangkan untuk menentukan luas permukaan prisma, diperoleh dari 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Untuk penerapan bentuk prisma dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita temukan pada ornamen batu pada undak-undakan pendopo teras Candi Penataran. Setelah mempelajari kubus, balok, dan prisma, bangun ruang sisi datar terakhir yang akan kita pelajari adalah limas. Limas adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki satu alas berbentuk bangun datar dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Jika alas limas berbentuk segi N, maka banyak sisinya adalah N ditambah 1, banyak titik sudutnya juga N ditambah 1, banyak rusuknya adalah 2 kali N, dan bidang tegaknya berbentuk segitiga sebanyak N buah. Hubungan ini berlaku untuk semua jenis limas, tergantung pada bentuk alasnya. Karena bentuk alas limas dapat berbeda-beda, maka jenis limas juga ditentukan oleh bentuk alasnya. Limas dapat memiliki berbagai bentuk alas, seperti segitiga, segi 4, atau bentuk poligon lainnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka disebut limas segitiga. Jika alasnya berbentuk segi 4, maka disebut limas segi 4, dan begitu seterusnya. Perbedaan bentuk alas ini menyebabkan perbedaan pada jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut limas. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara menentukan volume dan luas permukaan limas.
Volume limas dapat ditentukan dengan rumus 1/3 kali luas alas dikalikan dengan tinggi limas. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud tinggi limas adalah jarak tegak lurus dari titik puncak ke alas, bukan panjang sisi miringnya. Sedangkan rumus luas permukaan limas diperoleh dari luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Sisi tegak pada limas berbentuk segitiga, sehingga luas setiap sisi tegak dihitung menggunakan rumus luas segitiga. Rumus volume dan luas permukaan ini berlaku untuk semua jenis limas, baik limas segitiga, segi empat, maupun limas dengan alas poligon lainnya. Penerapan bentuk limas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan pada bentuk stupa di bagian atas bangunan Candi Angka Tahun di kawasan Candi Penataran. Perhatikan contoh soal berikut. Susunan anak tangga pada Candi Naga berbentuk balok dengan volume 105.000 cm3. Jika panjang batu tersebut 350 cm dan lebarnya 100 cm, tentukan tinggi tangga batu tersebut. Nah, untuk menentukan tinggi balok, kita gunakan rumus volume balok, yaitu V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nilai yang diketahui kemudian kita substitusikan ke dalam rumus, sehingga diperoleh 105.000 sama dengan 350 dikali 100 dikali tinggi. Selanjutnya, kedua ruas dibagi dengan 35.000 untuk mendapatkan nilai tinggi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tinggi tangga batu tersebut adalah 3 cm. Untuk memperdalam pemahaman kalian, kerjakan soal berikut secara mandiri. Nah, dari pembahasan dan latihan tadi, kita bisa merangkum kembali inti materi bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang seluruh sisinya berbentuk datar. Jenis bangun ruang sisi datar yang telah kita pelajari meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Volume kubus diperoleh dari sisi kali sisi kali sisi, dan luas permukaannya dari 6 kali luas sisi. Balok memiliki sisi berbentuk persegi panjang. Volume balok diperoleh dari panjang kali lebar kali tinggi, dan luas permukaannya dari jumlah luas seluruh sisinya. Prisma memiliki 2 alas yang sejajar dan kongruen. Volume prisma diperoleh dari luas alas dikalikan tinggi, dan luas permukaannya dari luas alas ditambah luas sisi tegak. Demikian pembelajaran bangun ruang sisi datar hari ini. Melalui pembelajaran ini, semoga kalian semakin memahami bahwa matematika tidak hanya berupa rumus, tetapi juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah berlatih dan jangan ragu untuk bertanya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.